Sedangkan di kosan Kalista, Kanaya sedang bersiap untuk pulang karena hari sudah sore. "Maaf ya, aku harus pulang. Kapan-kapan aku nginep di sini, deh," tutur Kanaya sebelum menaiki motornya. "Gak apa-apa, temenin seharian aja aku udah senang. Makasih banyak ya," timpal Kalista yang berdiri di teras. "Sama-sama, aku pulang ya," balas Kanaya sembari menaiki motornya. Sesaat kemudian, motor Kanaya pun melaju meninggalkan area kosan. Kalista menatap kepergian sahabatnya itu dengan sisa senyuman di bibirnya. Setelah Kanaya benar-benar menghilang dari pandangan, Kalista pun berbalik hendak masuk ke dalam kamarnya. Namun langkahnya terhenti tatkala ia mendengar suara motor yang kembali memasuki area kosan. Kalista berbalik dan menatap si pengguna motor yang tak asing di telinganya. Benar saja, Rian turun dari motornya dengan senyuman yang mengembang. "Hai," sapa Rian saat turun dari motornya. "Hai," balas Kalista tersenyum tipis. "Aku permisi ya, mau masuk dulu," lanjutnya. "Tunggu," jaga Rian membuat Kalista urung melangkah. "Aku bawain ini, lumayan buat cemilan." Rian menyerahkan sekresek putih berlogo sebuah minimarket. Kalista mengerit, membiarkan tangan Rian masih menggantung di udara. "Buat aku?" tanya Kalista, seraya menunjuk dirinya sendiri. "Iya, buat kamu," jawab Rian. "Oh, nggak usah. Nggak perlu repot-repot. Lebih baik buat kamu sama teman-teman saja," tolak Kalista. "Aku juga bawa buat mereka kok. Tuh." Rian menunjuk motornya yang masih ada satu kresek lagi. "Aku kebetulan habis dari minimarket depan. Sekalian saja beli cemilan. Aman kok, kemasannya masih pada utuh. Hehehe," lanjutnya. Karena merasa tak enak, akhirnya Kalista pun menerima kresek itu. "Makasih ya," ucapnya. "Sama-sama. Kalau orang tua kita aja bisa berteman, kenapa kita enggak?" timpal Rian tersenyum tipis. Kalista hanya membalas ucapan Rian dengan senyuman tipis. "Aku masuk duluan ya," timpal Kalista. Ia pun segera masuk ke dalam kamarnya, lalu menutup pintunya rapat-rapat. Sementara Rian langsung menuju kamar temannya yang berada di seberang kamar Kalista, bergabung bersama teman-temannya yang lain yang sudah ada di sana. Sesekali matanya melirik ke arah pintu kamar Kalista yang tertutup sambil mengunyum senyum. Kalista langsung duduk di atas karpet. Ia melihat isi dalam kresek itu. Ternyata berbagai macam makanan seperti roti, snack, dan juga mie instan dalam cup. Kalista pun tersenyum tipis sambil bergumam. "Tahu aja, makanan buat anak kosan." Setelahnya, Kalista kembali menemu di pinggir ranjang. Saat sendiri seperti ini, pikirannya kembali melayang kepada Jarana dan keluarganya. Rasa rindunya sudah memuncah, tapi rasa gengsi dan egois dalam gejolak jiwa mudanya membuatnya urung untuk kembali ke pelukan keluarganya itu. Di hatinya selalu ada rasa malu sebagai orang yang tak punya ikatan apa-apa dengan mereka, apalagi identitas ibu kandungnya yang membuat ia semakin merasa berkecil hati. Kalista pun hanya bisa menghela nafas panjang untuk menghibur kerinduannya dalam-dalam. Ia pun memilih merebahkan tubuhnya sambil memainkan gawenya. Gawe yang nomor teleponnya sudah diganti sebelumnya agar tak ada yang bisa menghubunginya. "Gimana ini, Mas? Sudah 2 hari Kalista nggak pulang. Aku khawatir banget," tutur Jarana
Padahal Daren pun baru saja datang dari kantornya. Ini kita cari lagi ya. Tadi juga sepanjang jalan Mas sudah coba cari, tapi belum ada petunjuk, jawab Daren lembut. Iya, tahu persis kecemasan yang dirasakan istrinya itu. Suasana makan malam kali ini pun kembali sepi tanpa kehadiran Kalista. Jarana yang begitu mengkhawatirkan putrinya itu menjadi tidak berselera makan. Ia hanya menatap makannya dalam piring dengan tatapan kosong. Mama paksain makan ya, sedikit saja. Nanti Mama sakit, bujuk Jara pada Jarana. Jarana pun turut bersedih melihat kesedihan sang ibu. Begitupun dengan Jidan yang sepertinya cuek tapi diam-diam selalu memperhatikan Jarana. Jidan pun pindah ke kursi samping Jarana, lalu mengambil piring yang makanannya masih utuh di hadapan ibunya itu. Jidan suapin Mama, ya, bujuk Jidan lembut. Buka mulutnya. Jidan gak mau Mama sakit, lanjut laki-laki berparas bak ayahnya itu. Jarana pun begitu terharu dengan perhatian anak-anaknya. Mulutnya perlahan terbuka berbarengan dengan matanya yang berkaca-kaca. Dengan perasaan haru yang memuncah, Jarana menerima suapan demi suapan dari tangan sang putra. Daren yang memperhatikannya ikut terhanyut dalam rasa haru yang mendalam. Ia begitu bangga dengan kasih sayang anak-anaknya pada sang ibu. Ia berharap anak-anaknya akan terus tumbuh menjadi anak yang baik dan soleh, menjadi kebanggaan orang tua. Dan seperti dirinya yang justru tak pernah memberi luka dan rasa malu pada kedua orang tuanya. Malam ini, Jarana kembali mendatangi rumah Kanaya untuk menanyakan tentang Kalista. Tapi Kanaya masih pura-pura tak tahu, hingga Jarana kembali harus pulang dengan rasa kecewa. Kalau kapan-kapan dapat informasi mengenai Kalista, tolong hubungi tante secepatnya ya, pinta Jarana pada Kanaya sebelum pergi dari rumah sahabat putrinya itu. Kanaya hanya bisa mengangguk pelan, meski sebenarnya batinnya berperang karena tak tega melihat Jarana begitu bersedih. Setelah mobil Jarana menjauh, Kanaya bergegas pergi ke kamarnya untuk mengambil ponsel. Tangannya menari-nari di atas layar gawainya, mengetik pesan untuk Kalista. Tak, ibumu barusan datang lagi ke rumahku. Aku kasihan lihat ibumu. Dia khawatir banget sama kamu. Kalau kamu gak mau buru-buru pulang, setidaknya kamu pikirin pesan pada keluargamu. Kamu kabarin mereka, karena kalau kamu baik-baik saja. Jangan menghilang begitu saja, tanpa kabar sedikit pun. Itu namanya kamu menyiksa keluargamu dengan kecemasan dan kekhawatiran yang hebat. Memangnya kau mau ibumu sakit karena terus memikirkan keadaanmu? Tolong pikirkan baik-baik saranku. Kanaya menulis pesan panjang lebar. Ia pun langsung mengirimkan pesan itu pada Kalista, berharap sahabatnya itu akan sedikit terbuka hatinya. Kalista yang memang sedang bersantai, sedang melaksanakan sholat Isya, langsung membaca pesan dari Kanaya. Hati Kalista pun kembali nelangsah. Ia menimbang-nimbang pesan dari sahabatnya itu, karena jujur, Kalista pun tak mau sesuatu yang buruk sampai terjadi pada Jarana. Baiklah Nay, besok aku akan ngirim kabar pada Mama. Makasih udah diingetin, balas Kalista pada Kanaya. Sekarang tak, bukan besok. Kamu gak tahu gimana kondisi mamamu. Wajahnya sudah pucat banget. Kelihatannya dia kurang istirahat. Please, sekarang saja. Biar mamamu bisa istirahat sedikit tenang malam ini, bujuk Kanaya. Kalista pun menghela nafas panjang, membaca pesan terakhir dari Kanaya. Sedikit banyaknya, Kalista pun ikut mencemaskan kondisi Jarana. Akhirnya, Kalista pun memasang kembali SIM card yang sempat dicopot dari gawainya.
Setelahnya, dengan tangan gemetar, ia mencari kontak Zarana dan menekan tombol panggil. Suara telepon yang tersambung pun mulai terdengar. Kalista masih sibuk menata hatinya yang berdebar tak bak benderang. Hingga setelah beberapa detik tersambung, suara seorang di seberang sana mulai terdengar. "Halo sayang, Kalista, ini kamu nak?" tanya Zarana dengan suara gemetar. Isakan pun mulai mengiringi kata demi kata yang keluar dari mulut Zarana. "Sayang, kamu dengan mama kan nak? Mama kangen banget sama Lista. Pulang ya nak, mama mohon." Zarana kembali berbicara karena Kalista tak kunjung bersuara. Kalista masih bungkam mendengar suara Zarana. Hatinya begitu tersayat perih. Ia rindu, sungguh rindu pada ibunya itu. Kalista pun menarik parasnya, nafasnya dalam-dalam untuk mengurangi bonggahan batu besar yang tiba-tiba menekan dadanya. Dengan suara yang juga bergetar karena menahan tangis, Kalista pun bersuara. "Ini Kalista mah. Lista cuma mau ngasih kabar kalau Lista baik-baik saja. Mama gak perlu khawatir. Mama jaga diri baik-baik," tutur Kalista cepat. Setelahnya ia langsung mematikan sambungan teleponnya karena tak kuat lagi menahan tangisan yang sudah ingin pecah sedari tadi. "Kalista, sayang, kamu di mana? Pulang nak, pulang sayang. Mama kangen banget sama Kalista. Halo, halo." Zarana masih terus bersuara meski suara sambungan telepon sudah terputus. Zarana menatap layar ponselnya yang sudah padam. Dengan tangan bergetar, ia kembali menghubungi nomor Kalista. Namun nihil, nomornya sudah tidak aktif lagi. Berkali-kali Zarana lakukan, meski hasilnya sama saja. "Kalista mas, Kalista baru saja telepon," tutur Zarana pada Darren yang sedang menyetir. "Alhamdulillah, itu artinya dia baik-baik saja," timpal Darren menirik sekilas pada istrinya itu. "Tapi sekarang nomornya nggak aktif lagi. Mama masih kangen banget sama Kalista. Mama ingin memastikan dia berada di mana biar kita bisa menjemputnya," timpal Zarana dengan buliran bening yang tak hentinya bercucuran. Sepertinya Kalista masih ingin sendiri. Dia menghubungi hanya ingin memberi kabar agar kita tak terlalu mengkhawatirkan keadaannya. "Mama tenang ya, Kalista itu sudah dewasa. Dia anak yang baik dan pintar," saudara menenangkan Zarana. "Lebih baik sekarang kita beri Kalista waktu untuk menyendiri, untuk menerima kebenaran yang baru saja diketahuinya. Ya sayang?" Darren menggenggam tangan Zarana yang terasa dingin. Zarana pun hanya terdiam. Setidaknya kini ia tak terlalu merasa khawatir pada kondisi putri pertamanya itu. Meski sebenarnya besar harapan bagi Zarana agar Kalista pulang kembali ke rumahnya. Namun apa yang dikatakan Darren memang ada benarnya juga. Kalista butuh waktu untuk menenangkan dirinya sendiri dari kenyataan pahit yang baru saja ia ketahui. Akhirnya, malam ini Zarana bisa tidur sedikit nyenyak dibanding malam sebelumnya yang hampir tidak bisa tertidur sama sekali. Meski dalam mimpinya, sosok Kalista kembali muncul mengobati kerinduan Zarana. Pagi-pagi sekali, Kalista sudah terbangun dari tidurnya, sedikit terlambat untuk sholat subuh karena tidurnya yang terlalu larut. Ia pun segera melaksanakan sholat 2 rakaat. Meski cuaca di luar sudah sedikit terang, Kalista beristighfar berkali-kali, meminta ampun karena kelalaiannya tersebut. Selanjutnya, ia membaca Al-Quran hingga matahari benar-benar muncul, menampakkan sinarnya. Setelah itu, barulah Kalista memulai aktivitasnya, seperti mencuci baju dan membereskan kamarnya. Meski hanya satu ruangan,
Hal itu yang selalu diajarkan oleh Jarana sedari Kalista masih kecil, yaitu kebersihan. Karena perutnya yang mulai keroncongan, Kalista pun berniat untuk mencari sarapan keluar. Baru saja ia sampai di teras kamarnya, sebuah motor berhenti tak jauh darinya. Kalista mengengit karena yang datang lagi-lagi Rian. "Pagi," sapa Rian saat turun dari motornya. Kalista hanya tersenyum tipis. "Aneh ya, kenapa aku sering nongol di sini?" tanya Rian seolah tahu apa yang dipikirkan Kalista. "Karena yang ngekos di situ adalah sepupuku dari mama. Dia dari luar kota, makanya ngekos di sini. Diajakin tinggal bareng nggak mau, katanya risih." Rian menjawab pertanyaannya sendiri, padahal Kalista sama sekali tidak bertanya. "Oh gitu ya," timpal Kalista tersenyum tipis. "Iya, nggak nanya ya? Hehehe." Rian tersenyum lebar, sembari menggaruk kepalanya yang tidak gatal. "Oh ya, aku bawa ini buat sarapan." Rian mengulurkan bungkusan yang diambilnya dari kresek. "Apa itu?" tanya Kalista tanpa langsung menerimanya. "Ini nasi kuning, enak loh. Aku bawa juga buat sepupuku." "Tenang, aman kok," timbal Rian tersenyum meyakinkan. Kalista menatap tangan Rian yang masih mengembang di udara. Ragu ia untuk menerima bungkusan itu. "Aku sengaja bawain loh, kita kan temenan." Rian kembali membujuk Kalista yang masih terpaku. Karena tak enak, akhirnya Kalista pun menerima bungkusan itu. "Makasih ya, kamu baik banget sih. Sampai tiap hari bawain aku makanan. Aku kan jadi gak enak," tutur Kalista. "Tadi kan aku bilang kalau kita temenan. Di sini aku belum punya teman banyak. Jadinya seneng aja kalau nyenengin orang yang sudah jadi teman kita. Lagian cuma makanan sederhana kok, gak bikin bangkrut," timbal Rian diikuti suara tawa yang membahana. "Ya udah Gi, makan dulu, mumpung masih hangat. Aku juga mau ke kamar sepupuku," lanjut Rian. Kalista mengangguk lalu berbalik dan masuk ke dalam kamarnya. Setelah menutup kembali pintunya, Kalista pun membuka bungkusan nasi kuning yang dibawa Rian. Harum bumbu langsung menyeruak ke seluruh kamar itu, hingga cacing di dalam perut Kalista semakin meronta. Semenjak itu, Kalista dan Rian pun semakin dekat, karena hampir setiap hari Rian kosan sepupunya itu, yang berarti kosan Kalista. Tak jarang Rian pun membawa buah tangan, apa saja untuk wanita yang sebenarnya kakaknya itu. Ikatan batin adik dan kakak itu cukup kuat, meski mereka berdua tak menyadarinya. Rasa nyaman di antara keduanya mulai timbul, begitupun dengan rasa sayang yang mulai tumbuh di hati masing-masing. 2 minggu sudah Kalista tak pulang ke rumahnya. Jarana pun sudah putus asa dengan keadaan. Dia begitu merindukan putri pertamanya itu, hingga kini bobot tubuhnya pun mulai berkurang. "Ma, jangan kayak gini dong. Jara sedih lihat mama kayak gini. Hampir setiap hari mama menangis karena memikirkan Mbak Lista. Mama sabar ya, mama pasrahkan semua pada Allah. Toh Mbak Lista juga baik-baik saja kan?" Jara terus membujuk Jarana, meski tetap saja hal itu nihil. "Maafin mama ya sayang, tapi mama kangen banget sama kakakmu. Dia juga anak mama, sama seperti kamu dan Zidan. Mama selalu kepikiran di mana dia tinggal, apa dia punya uang atau tidak," jawab Jarana sendu. Jara hanya bisa menghela nafas pelan, melihat tetesan air mata yang kembali terjatuh di sudut netra ibunya. Sebenarnya Jara pun merasa begitu kehilangan, apalagi Jara adalah anak yang paling dekat dengan Kalista. Namun Jara selalu berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa kakak perempuannya itu baik-baik saja. Jara juga yakin semuanya akan kembali seperti semula. Hanya saja semuanya memang butuh waktu dan proses. Jara janji
akan mencari Mbak Lista lebih giat lagi. Kalau perlu, Zara akan berangkat lebih pagi ke kampus. Siapa tahu bisa ketemu Mbak Lista. Yang penting, Mama nggak sedih lagi ya. Zara menggenggam tangan Jarana, mengalirkan rasa haru dan hangat ke dalam sanubari ibunya itu. Perbincangan Jarana dan Zara terhenti saat deru mesin mobil berhenti di halaman rumahnya. Itu pasti ayahmu, tutur Jarana seraya mengusap kedua sudut matanya. Dia pun lantas berdiri hendak menyambut Daren ke depan. Namun baru saja kaki Jarana melangkah, tiba-tiba kepalanya terasa berputar. Pandangannya berubah gelap, lalu tubuhnya ambruk seketika. Ia tak sadarkan diri. "Mama!" Bakik Zara. Ia buru-buru bangkit dan menjongkok ke samping tubuh Jarana. Mendengar teriakan Zara, Jidan pun keluar dari kamarnya dengan tergesa. Ia begitu kaget melihat Jarana sudah terkapar di lantai. "Mama kenapa?" tanya Jidan dengan mimik cemas. Jidan pun ikut berjongkok di sisi Jarana. "Mah, bangun mah. Mama kenapa?" ucap Jidan pelan. Tak dan ditunggu lagi, Jidan pun memangku tubuh Jarana dan memindahkannya ke sofa ranjang. Sementara Zara berlari ke kamar untuk mengambil minyak kayu putih. "Assalamualaikum," tutur Daren seraya masuk ke dalam rumah. Namun matanya langsung membulat melihat Jarana yang terbaring di sofa. "Mama kenapa, Jidan?" tanya Daren seraya menyimpan tas kerja sekenanya. Ia langsung menghampiri Jarana dan mengosok-gosok telapak tangannya. "Kenapa Mama bisa seperti ini?" Daren menatap Jidan meminta jawaban. "Jidan gak tahu ya," jawab Jidan jujur. "Mama tiba-tiba saja pingsan waktu mau keluar nyamperin ayah." Zara baru keluar dari kamarnya menjawab, "Iya, ini minyak kayu putihnya ya." Zara mengulurkan kayu putih itu pada Daren. Daren pun langsung mengusapkan minyak kayu putih itu ke kuping hidung Jarana dan menggosoknya ke tangan dan kaki isinya itu. Tak berselang lama, mata Jarana terbuka perlahan. Tangannya terangkat memegang kepalanya yang terasa pusing. "Alhamdulillah, Mama sudah sadar," tutur Daren. "Mas," deru Jarana, "kepalaku pusing," lanjutnya lesu. Namun baru beberapa saat matanya terbuka. Jarana kembali tak sadarkan diri. "Zara, kita bawa Mama ke rumah sakit," ujar Daren panik. "Jidan, kamu tunggu di rumah ya," lanjutnya lagi. Daren pun memangku Jarana dan membawanya ke dalam mobil yang masih terparkir di halaman. Daren membaringkan Jarana di jok belakang, ditemani oleh Zara. Selesainya, Daren pun lekas duduk di balik kemudi dan melajukan mobilnya dengan kecepatan lumayan tinggi. "Bagaimana isi saya, Dok?" tanya Daren pada dokter yang memeriksa Jarana. "Kondisi istri Anda drop. Dia kurang istirahat, kurang asupan makanan dan terlalu banyak pikiran. Lebih baik istri Anda dirawat di sini untuk sementara waktu agar kondisinya segera pulih," dokter menjelaskan. "Baik, Dok. Lakukan yang terbaik untuk istri saya," jawab Daren. Dokter pun mengangguk lalu berjalan keluar. "Mama drop karena mikirin Mbak Lista ya?" tutur Zara sendu. "Iya, ayah tahu. Hampir setiap malam mamamu itu kesulitan untuk tidur. Ayah juga ngerti dan memaklumi. Ibu mana yang tidak sedih ditinggalkan oleh anak yang dirawatnya sejak bayi, dibesarkan dengan penuh kelembutan dan kasih sayang," jawab Daren, menatap nanar pada Jarana
yang terbaring dengan selang infus di tangannya. Melihat ibunya terbaring lemah seperti itu, Jara pun bernekat untuk mencari Kalista, meski ke ujung dunia. Besoknya, kondisi Jarana masih lemah, meski sudah bisa berkomunikasi. Namun karena rasa pusing yang begitu mendera, Jarana lebih banyak tidur dan memejamkan matanya. "Ya, gak apa-apa kan hari ini ayah sendirian di sini?" tanya Jara pada Daren. "Jara mau mencari Mbak Lista. Hanya ini satu-satunya cara agar Mama cepat pulih," lanjut Jara. Daren mengangguk pelan. "Hati-hati, kalau sudah sore jangan dilanjutkan. Ayah gak mau kamu ikut sakit seperti Mama," timpal Daren. Jara mengangguk, lalu keluar ruangan setelah sebelumnya mencium punggung tangan Daren dan mencium kening Jarana. Tujuan pertamanya yaitu rumah, karena motornya memang ada di rumah. Setelah berganti baju dan berdandan secukupnya, Jara pun mulai melanjutkan motornya menuju tempat-tempat yang biasa dikunjungi Kalista. Toko buku, taman, dan alun-alun kota. Tak menemukan keberadaan kakaknya di sana, Jara pun kembali mendatangi kampusnya. Ia berjalan mengelilingi kampus itu. Ia memasuki perpustakaan, lalu mencari ke kantin, dan tiba di sudut kampus. Rasa lelah yang mendera tubuhnya tak dirasakannya. Bayangan Jarana yang terbaring lemah seolah memberinya kekuatan. Saat waktu semakin siang, Jara sudah putus asa. Berjam-jam ia mencari Kalista tanpa petunjuk sedikit pun. Ia lelah, ia ingin menyerah. Ia pun hanya terkulai lesu di bawah pohon rindang dengan air mata mulai menggenang di pelupuk. "Sebenarnya kamu di mana, Mbak?" lirihnya. Air mata yang hampir menetes itu buru-buru diusapnya saat sesosok laki-laki berjalan ke arahnya. "Jara, kamu kenapa?" tanya Rian menghampirinya. Rian bisa melihat kesedihan di kedua pelupuk Jara. Aku gak apa-apa," jawab Jara memaksakan senyum di sudut bibirnya. "Yakin?" tanya Rian karena ragu dengan jawaban wanita manis di hadapannya. "Aku cuma sedih karena mamaku sedang sakit," jawab Jara. "Mamamu sakit? Sakit apa?" tanya Rian penasaran. "Kemarin tiba-tiba pingsan, sekarang dirawat di rumah sakit," timpal Jara. "Ya Allah, semoga mamamu cepat pulih ya. Apa Kalista sudah dikasih tahu?" tanya Rian membuat Jara menoleh seketika. "Maksudnya? Apa Kak Rian tahu di mana Kalista?" Jara terus berbalik tanya. "Kamu ini ngomong apa sih?" "Tentu saja tahu. Setiap hari kami ketemu. Bukannya dia ngekos di sekitar sini, biar lebih fokus menyusun skripsi," jawab Rian, membuat mata Jara melebar dan berseru bahagia. Jara masih menatap Rian dengan mata berbinar. Andai Rian adalah seorang wanita, Jara pasti sudah memeluk saking bahagianya. "Beneran, Kak Rian tahu di mana Mbak Kalista?" Jara kembali bertanya dengan meyakinkan dirinya sendiri. "Iya, memangnya kenapa sih? Kok aku bingung ya? Sebenarnya apa yang terjadi?" Rian menatap Jara dengan kening berkerut, kebingungan. "Gak penting apa yang terjadi. Yang penting sekarang, tolong anterin aku ke tempat Mbak Lista," pinta Jara. "Kok aneh sih? Masa gak tahu di mana kakaknya tinggal?" Rian menggerutu pelan. "Ayo Kak, buruan," ajak Jara yang sudah menaiki motornya. "Iya sabar, aku pakai helm dulu demi keselamatan," timpal Rian seraya memakai helm full face miliknya. "Kamu ikutin aku ya," lanjut Rian dengan motornya yang sudah siap untuk melaju. "Oke, jangan kencang-kencang lo ya, ntar aku malah ketinggalan," timpal Jara. Rian tak lagi menanggapi. Ia langsung melajukan motornya dengan kecepatan sedang
menuju kosan Kalista. Diikuti Zara yang ada di belakangnya. Meski dalam hatinya, Rian pun masih belum mengerti apa yang terjadi dengan kakak beradik tersebut. Karena jarak kosan tersebut tak jauh dari kampus, hanya dalam beberapa menit, motor Rian pun sampai. Kalista yang sedengar deru mesin motor yang begitu dikenalinya itu langsung berbinar. Ia pun segera menyambar jilbab miliknya yang tergantung di belakang pintu, menunggu pintu kamarnya diketuk dengan hati yang berdebar. Benar saja, beberapa detik kemudian, Rian pun mengetuk pintu kamar Kalista. Kalista yang memang sudah bersiap, merapikan sejenak jilbab dan bajunya. Setelah itu, barulah ia membuka pintu itu dengan senyum yang mengembang. Namun senyuman itu seketika sirna saat menyadari bahwa Rian tak datang sendirian, melainkan bersama Zara yang berdiri tepat di belakang laki-laki bertubuh tinggi tersebut. Zara, lirik Kalista dengan mata yang mulai mengabur. Begitupun dengan Zara yang begitu bahagia melihat orang yang selama ini begitu dirindukannya sedang berdiri di hadapannya. Aku kesini nganterin Zara. Aku gak ngerti sih apa yang terjadi dengan kalian. Aku cuma berharap masalah apapun yang sedang menimpa kalian, semoga segera menemukan solusi hingga kalian bisa bersama-sama lagi. Dan iya, jika aku boleh meminta pada Tuhan, aku ingin sekali mempunyai saudara. Sayangnya, aku ditakdirkan untuk menjadi anak tunggal yang gak mempunyai adik ataupun kakak untuk berbagi. Tutur Rian panjang lebar. Ya udah, aku pamit ya. Lanjut Rian. Laki-laki berwarna blasteran itu berbalik kemudian melanjutkan lagi motornya, meninggalkan Kalista dan Zara yang masih mematung. Kalista dan Zara yang kini hanya berdua mendadak kikuk. Bahkan Kalista tak kuasa menatap sepasang mata adiknya itu. Masuklah, jawab Kalista dengan wajah yang menunduk. Zara pun masuk ke dalam ruangan yang tak lebih dari 5 meter itu, mengikuti Kalista yang masuk lebih dulu. Zara duduk di atas karpet kecil, sebelah ranjang sambil mengedarkan pandangan. Begitupun dengan Kalista, yang ikut duduk tak jauh dari Zara. Gadis yang usianya hanya selisih setahun lebih dari Zara itu, hanya menunduk sambil memainkan jari jemarinya. Jadi, selama ini Mbak Lista tinggal di sini? Tanya Zara. Kalista mengangguk pelan. Kenapa nggak pulang ke rumah, Mbak? Zara bertanya lagi. Rumah siapa? Itu bukan rumahku, bukan keluargaku. Aku bukan siapa-siapa. Aku nggak punya ikatan apapun dengan kalian semua. Timpal Kalista dengan bibir bergetar. Matanya sudah penuh dengan cairan yang siap tumpah. Ya Allah Mbak, lalu apa artinya kasih sayang Mama selama ini sama Mbak? Apa Mbak nggak ingat gimana Mama merawat dan membesarkan kita dengan tangannya sendiri, dengan ketulusan, menyuapi Mbak Lista dengan tangannya sendiri hingga Mbak sebesar ini. Mama sangat menyayangi Mbak Lista, sama seperti menyayangi aku dan Zidan. Apa pernah Mama membeda-bedakan di antara kita? Bedanya, Mbak Lista terlahir dari rahim yang berbeda, tapi sama-sama tumbuh dengan kasih sayang Mama. Coba Mbak bayangkan, wanita yang mana yang rela merawat dan membesarkan anak dari madunya sendiri, menganggap anak sendiri pada benih dari wanita yang merusak kebahagiaannya. Apa yang lebih tulus dari Mama, Mbak? Bahkan Mama tak pernah mengungkit hal itu sedikit pun. Mama menyembunyikan semua itu hanya demi Mbak Lista, ingin menjaga perasaan Mbak Lista. Tapi karena terdesak keadaan, akhirnya Mama mengatakan kebenaran yang disimpannya bertahun-tahun. Kebenaran yang harus terpaksa kembali mengorek luka lamanya. Dan wanita tulus itu
kini sedang tergolek lemah di rumah sakit karena tak kuat menahan rindu pada anak yang justru tak menganggapnya ibu lagi. Setiap hari Mama hanya menangis, memikirkan keadaan anak yang justru tidak menganggap orang-orang yang begitu menyayanginya sebagai keluarganya sendiri. Zara berkata dengan menggebu-gebu. Ia begitu kecewa dengan sikap kakak perempuannya itu. Apa? Mama di rumah sakit? Timpal Kalista serak. Iya, aku hanya ingin mengabarkan itu. Kalau memang Mama berharga untuk Mbak, datanglah demi dia. Tapi kalau memang Mama gak ada artinya lagi di mata Mbak, aku gak bisa maksa. Jawab Zara tegas. Gadis berparas manis itu pun lekas bangkit dari duduknya. Aku pamit, mau langsung ke rumah sakit lagi. Lanjutnya, sambil melangkah menuju luar kamar. Tak berselang lama, motor Zara pun melesat pergi meninggalkan Kalista yang mulai menangis tergugu. Dalam hatinya, Kalista tak bisa menyangkal bahwa ia begitu menyayangi Zarana. Bahkan baginya, tak ada ibu sebaik dan setulus Zarana yang senantiasa berlemah lembut dan selalu bersabar menghadapi anak-anaknya. Bahkan saat mereka masih kecil dan sedang nakal-nakalnya, Zarana tidak pernah mengeluarkan amarahnya pada sang anak. Menjelang sore, Zara sudah sampai di rumah sakit. Ia berjalan lesu menuju kamar tempat Zarana dirawat. Di luar kamar, ternyata ada Daren dan Ipan yang sedang berbincang. Zara, sudah pulang nak? Sapa Daren. Zara pun mengangguk sambil mencium punggung tangan Daren dan Ipan bergantian. Gimana? Ketemu Kalistanya? Daren bertanya lagi. Sudah ya, katanya dia masih pasti kesini. Jawab Zara berbohong. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu. Ayah ikut lega mendengarnya. Berarti kakakmu memang baik-baik saja. Timpal Daren dengan senyum mengembang di bibirnya. Tante Diana mana om? Siva ikut nggak? Zara menatap Ipan. Tante Diana ada di dalam. Siva nggak ikut. Dia juga lagi nggak enak badan. Jawab Ipan. Iya sudah, Zara masuk ya. Tutur Zara menatap Ipan dan Daren. Zara pun langsung masuk ke dalam kamar rawat Zarana. Di dalam kamar, ada Diana yang sedang menyuapi Zarana buah-buahan. Dia menoleh sesaat mendengar pintu terbuka, lalu tersenyum pada Zara yang berjalan ke arahnya. Sudah lama tante? Tanya Zara seraya mencium punggung tangan Diana. Tadi siang sayang, jawab Diana lembut. Maaf ya, jadi ngerepotin tante. Sini, biar Zara yang lanjutin, tawar Zara, meminta piring berisi buah-buahan yang ada di tangan Diana. Gak repot kok, kayak sama siapa aja. Udah, kamu istirahat aja. Kayaknya capek banget. Timpal Diana perhatian. Mama gimana sekarang? Zara menatap Zarana yang menyandar di kepala ranjang. Alhamdulillah, rada mendingan sayang. Cuma masih pusing sama lemas. Jawab Zarana pelan. Syukurlah. Maaf ya, seharian ini Zara ninggalin mama. Timpal Zara dengan tatapan bersalah. Gak apa-apa. Kata ayah kan kamu lagi kepentingan ke kampus. Lagi pula mama banyak yang nemenin. Ada ayah, tante Diana. Jadi, tadi juga ada Jidan, tapi mama suruh pulang. Biar dia istirahat di rumah, sahut Zarana. Begitulah Zarana. Dia selalu mengutamakan kepentingan anak-anaknya dibanding dia sendiri. Baginya, kebahagiaan anak-anaknya adalah kebahagiaan yang paling besar. Zara tersenyum tipis. Dia bahagia melihat kondisi ibunya sudah lebih baik. Meski kesedihan masih tergambar jelas dalam sorot matanya.
Semoga Mbak Lista mau datang ke sini, doanya dalam hati. Menjelang maghrib, Diana dan Ipan pamit karena khawatir pada Siva yang juga sedang tidak enak badan. Hingga di rumah sakit tinggal Zara dan Daren. Zara berkali-kali melirik jam dinding. Waktu maghrib pun sudah hampir lewat, tapi tak ada tanda-tanda kalau Kalista akan muncul. Zara mulai putus asa. Hatinya benar-benar remuk dan kecewa. Sementara di kosannya, Kalista masih larut dalam kebimbangan antara kembali atau tidak. Ia terus teringat kondisi Jarana, takut sesuatu yang buruk akan terjadi pada ibunya itu. Namun rasa malu dan gengsinya juga masih sangat besar. Hingga momen-momen kebersamaan dan kebahagiaannya bersama sang ibu terus menari-nari dalam ingatan. Dia memang bukan ibu yang melahirkanku, tapi dia ibuku. Dia yang merawatku dengan penuh kelembutan dan kasih sayang. Tidak ya Allah, ampuni aku yang sudah menyakiti hati wanita selembut itu. Ampuni aku yang sudah mengecewakan ibuku. Kalista terus bermonolog. Dia lekas mengganti bajunya dan bersiap untuk menuju rumah sakit. Sepanjang perjalanan, air mata tak hentinya berjatuhan. Ia menyesali perbuatannya yang pergi dari rumah dan meninggalkan orang-orang yang menyayanginya dengan tulus. Ya, keluarga bukan hal perihal ikatan darah, tapi ikatan hati yang saling menyayangi satu sama lain. Tak peduli darah siapa yang mengalir, tak peduli dari rahim siapa yang terlahir. Aku yakin ini memang takdir terbaik yang dirancang oleh Allah untukku. Aku harusnya merasa beruntung karena Allah mengirimkan malaikat yang menyerupai mama yang mau merawatku dan menjagaku dengan baik, mengajarkan aku mana yang baik dan tidak, memberi aku saudara-saudara yang paling menyayangi dan tak pernah iri hati. Bodohnya aku jika sampai meninggalkan keluargaku sendiri demi rasa gengsi yang selama ini terlalu kuat menancap di hatiku. Kalista terus bermonolog dalam hatinya, mengerutuki kebodohannya sendiri karena telah pergi dari rumah, menghindari masalah yang sedang menimpanya, menggenggam lukanya sendiri. Padahal ada orang-orang yang begitu mencintainya yang akan membantu Kalista menginstal luka itu hingga hilang, bahkan sampai tak terbekas. Air mata Kalista berjatuhan seiring semakin meruaknya rasa kesal dalam dadanya. Tangannya yang sesekali terangkat untuk mengusap netra yang menggambur tersorot lampu dari kendaraan lain yang memadati jalanan. Tubuhnya yang acap kali terguncang tersamarkan temaram malam yang kian lama kian pekat. Setelah lebih dari setengah jam berkendara, motor Kalista pun akhirnya sampai di parkiran rumah sakit. Ia berjalan menyusuri koridor rumah sakit yang tak ramai. Setelah menanyakan keberadaan Jarana dirawat, kaki Kalista pun melangkah kian cepat menuju ruang rawat inap yang dituju. Semakin dekat, jantungnya pun semakin berdebar kencang, hingga akhirnya ia benar-benar sampai di depan kamar tempat Jarana dirawat. Perlahan tangan Kalista terulur hendak membuka handle pintu, meski sesekali tangan itu kembali ditariknya karena rasa ragu yang kerap kembali muncul menghantui. Kalista pun menarik nafasnya dalam-dalam, lalu mengembuskannya perlahan. Bismillahirrahmanirrahim, dirinya dalam hati, seraya membuka pintu itu perlahan. Kakinya pun mulai melangkah masuk ke dalam kamar, seiring matanya yang kembali mengabur karena terhalang oleh kaca-kaca yang begitu sulit dikendalikan. Zara dan Daren yang sedang menemani Jarana seketika menoleh ke arah pintu yang terbuka.
Pupil keduanya membesar, melihat Kalista yang sedang berjalan ke arah mereka. Begitupun dengan Jarana yang ikut menoleh. Matanya begitu berbinar, menatap sosok yang begitu dirindukannya 2 minggu terakhir ini. Kalista, lirik Jarana dengan bibir bergetar. Andai saja tubuhnya tak lemas dan tangannya tak terpasang alat infus, ingin rasanya Jarana turun dari ranjang dan menghambur ke pelukan Kalista. Mama, gumam Kalista sambil mempercepat langkahnya dan memeluk Jarana cepat. Kedua insan yang saling tersiksa karena rindu itu akhirnya berpelukan erat, meluapkan kerinduan yang membumbung tinggi. Tangis keduanya pun pecah karena rasa haru bercampur bahagia yang memuncah hebat dalam dadanya. Jangan tinggalin mama lagi, nak. Mama sayang sama Lista, bisik Jarana pelan, persis di dekat telinga putrinya itu. Iya, Ma. Lista janji gak akan pernah lagi ninggalin mama. Gak akan ninggalin mama lagi. Maafin Lista ya, Ma. Maafin Lista udah bikin mama kayak gini. Timpal Kalista sambil terisak. Ia bisa merasakan bahwa tubuh ibunya itu kini lebih kurus dari sebelumnya, hingga ia semakin dihinggapi rasa bersalah. Bahkan saat berpelukan mereka terurai, Kalista bisa melihat dengan jelas kalau mata ibunya itu begitu cekung, seolah tak pernah tidur dengan nyenyak. Maafin Lista ya, Ma. Kalista mengulangi kata maafnya diiringi kecupan di kening Jarana. Maaf, Mama yang minta maaf sayang. Maaf untuk semuanya. Tapi Mama berharap apapun yang terjadi, kamu tetaplah anak sulung Mama. Kamu tetap putri Mama sampai kapanpun. Timpal Jarana dengan rasa bersalah yang masih menguasai jiwanya. Sudah ya, Ma. Gak perlu bahas itu lagi. Bagi Lista, Mama tetaplah ibu Lista sampai kapanpun. Lista juga sangat menyayangi Mama, sahut Kalista lembut. Iya sayang, terima kasih ya, balas Jarana pelan. Kalista pun melirik pada Jara yang duduk di samping Jarana. Rah, maafin aku ya. Makasih udah kasih tahu aku tentang Mama. Kalau enggak, aku mungkin masih buta hati. Kamu memang adikku yang paling aku sayangi. Tutur Kalista menatap Jara. Itu sudah kewajibanku, Mbak. Yang penting sekarang Mbak sudah kembali dan kita sudah berkumpul lagi. Aku akan jadi gak punya teman lagi. Kan buat berantem, timpal Jara seraya tersenyum lebar. Dasar, sahut Kalista yang juga tersenyum. Sini peluk aku, lanjut Kalista sambil merentangkan kedua tangannya. Kedua kakak beradik itu pun berpelukan satu sama lain. Darren yang menyaksikan itu semua hanya tersenyum bahagia. Dia merasa lega karena keluarganya kini kembali utuh. Begitupun dengan senyum Jarana yang kembali terbit dan mungkin tak akan pernah pudar lagi. Ayah bangga sama kalian. Kalian memang putri-putri ayah yang baik dan hebat. Tetaplah saling menyayangi sampai kapanpun. Darren menatap kedua putrinya itu bergantian, seraya tersenyum bangga. Ayah pulang ya. Biar ayah bisa istirahat. Biar Lista sama Jara yang nemenin Mama malam ini. Tita Kalista pada Darren. Bener kata Lista, Mas. Mas harus istirahat. Pulanglah. Mama gak apa-apa kok. Alhamdulillah sudah baikan. Obatnya benar-benar mujarab. Timpal Jarana membenarkan usul Kalista. Ujung matanya pun melirik putri pertamanya itu saat mengatakan mujarab. Baiklah kalau begitu.
besok ayah pagi kesini lagi ya. Mudah-mudahan besok mama sudah benar-benar pulih dan sudah bisa pulang. Timpal Darren yang langkah katanya diaminkan oleh ketiga wanita di hadapannya. Mas pulang dulu ya sayang, tidur yang nyenyak malam ini. Tutur Darren diiringi kecupan hangat di kening Jarana. Jaga mama kalian baik-baik. Kalau ada apa-apa, langsung hubungi ayah. Lanjut Darren pada kedua putrinya. Jara dan Kalista pun mengangguk bersamaan. Kemudian menatap punggung Darren yang masih menghilang seiring pintu yang kembali ditutup. Kamu udah makan, Rah? Tanya Kalista pada Jara. Jara menggeleng pelan. Belum, Mbak. Jawabnya jujur. Ya memang belum sempat makan sedari siang. Kalau gitu biar Mbak keluar sebentar, nyari makanan dulu ya, pinta Kalista. Jangan, cegah Jara cepat. Ia takut kakaknya itu justru akan menghilang lagi. Biar aku saja, sahut Jara dengan nada yang kembali pelan. Kalista pun tersenyum lebar. Tenanglah, aku gak akan pergi lagi, timpalnya. Jara pun hanya mengelum senyum, karena yang dikatakan Kalista itu memang benar. Gak gitu Mbak, aku cuma mau keluar sebentar untuk cari angin, elak Jara akhirnya. Ya udah sana, buruan, keburu malam, biar aku di sini sama mama, tita Kalista. Jara pun mengangguk. Kemudian berjalan keluar kamar dan melangkah cepat menuju kantin rumah sakit. Sementara Kalista duduk di kursi di samping ranjang Jarana, menatap ibunya itu sambil tersenyum, kemudian menggenggam tangannya. Mama istirahat ya, Lista temenin di sini, tutur Kalista. Jarana pun mengangguk. Hatinya kini sudah tenang, pikirannya tak lagi meronta-ronta kemana-mana hingga bisa beristirahat nyaman. Tak terganggu lagi ketakutan dan kecemasan yang selalu menghantui tidurnya. Tak sampai 10 menit, kedua mata Jarana pun sudah terpejam. Dengkuran halus mulai terdengar seiring bernafasnya yang berdetar teratur. Kalista pun melepaskan genggaman tangannya perlahan agar tak mengganggu tidur Jarana. Lalu tubuhnya beranjak untuk membenarkan selimut Jarana yang tersingkap. Setelahnya, ia pindah duduk di atas sofa. Meski pandangannya tetap fokus pada ibunya yang telah terlelap itu. Tapi berselang lama, Jaran pun sudah kembali. Lagi, ia lalu duduk di samping Kalista saat melihat Jarana sudah terpejam. Alhamdulillah, akhirnya mama bisa tidur dengan cepat. Mudah-mudahan nyenyak juga tidurnya, tutur Jara. Kamu juga tidur Gi? Udah jam 9, biar aku yang jagain mama, tita Kalista pada adiknya itu. Iya, bentar lagi, baru aja habis makan, timpal Jara. Oh iya, kok bisa sih kalian tahu kosan Mbak Lista? Malah kayaknya udah akrab banget. Ada apa sebenarnya? Jangan-jangan Jara tak melanjutkan ucapannya. Dia mengelingkan matanya pada Kalista. Jangan-jangan apa? Kamu ini ada-ada aja, timpal Kalista, seraya memalingkan wajahnya dari tatapan Jara. Nah kan? Terus kenapa tuh mukanya sampai memerah gitu? Goda Jara membuat Kalista semakin merona.